Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik. Pengamat politik begitu kan, ya mengatakan sangat tidak mungkin Jokowi dukung Anies dan Ganjar di Pilpres di 2024. Saya setuju dengan pendapat ini begitu kan. Tapi walaupun saya setuju dengan pendapat ini begitu kan, ya dengan pendapat pengamat si Adi ini begitu kan. Tapi pada hakikatnya bagaimana dengan drama-drama Pak Jokowi yang dimainkan, yang dipertontonkan kepada publik, bahkan jutaan orang ya di situ melihat itu begitu kan. Banyak orang yang kemudian menganggap bahwa netralitas sebagai seorang Jokowi terhadap presiden katanya, terhadap pemilihan calon presiden dan wakil presiden di 2024 ya, secara kalkulasi politik ada yang mengatakan bahwa ini hanya drama saja. Ini hanya dipertontonkan kepada publik bahwa seorang presiden itu netral. Padahal dia anaknya sendiri yang kemudian menjadi wakil presiden, tidak mungkinlah main cawe-cawe memenangkan Pak Ganjar dan Anies Baswedan. Dia terus ya melakukan bagaimana begitu kan ya, anaknya bisa menang. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Drama-drama seperti ini sudah muak di masyarakat yang kemudian seolah-olah hari ini begitu kan ya, mengundang makan sebegitu mudahnya mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu. Sedangkan yang dibawa pendukung Pak Ganjar, pendukung Anies Baswedan dan pendukung Prabowo saling cakar-cakaran begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa dipertontonkan hari ini ya karakter Pak Jokowi yang sebenarnya. Maka dengan cara untuk mengetahui bagaimana politik Pak Jokowi itu sebaliknya mereka begitu. Kalau Pak Jokowi mengundang ya Anies Baswedan, mengundang Prabowo, mengundang Ganjar di satu meja di istana, makan bersama, menikmati hidangan mereka begitu kan ya. Lalu kemudian jutaan orang menonton ya drama-drama itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi kan? Yang terjadi seolah-olah dijudge bahwa Pak Jokowi netral. Tidak bisa begitu kan. Dia kan anaknya mereka. Tidak mungkin lah ya seorang ayah ya tidak mungkin ya akan membela orang lain. Saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin akan netral. Sudah di satu sisi juga tidak mungkin begitu kan. Maka sekarang itu begitu pendukung-pendukung Pak Ganjar kan sudah mulai cerdas. Yang begitu banyak belajar di oposisi. Kalau Pak Jokowi ngomongnya iya berarti tidak. Kalau ngomongnya tidak berarti iya. Kan begitu logikanya. Begitu secara kalkulasi politik begitu kan ya. Jadi drama-drama itu dimunculkan di situ begitu. Dan akibatnya apa? Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan pengamat-pengamat mengatakan wah ini hanya gimmick saja katanya begitu. Ini hanya mempertontonkan bahwa bagaimana seorang Pak Jokowi bisa netralitas katanya ya. Pengamat politik sangat tidak mungkin Jokowi dukung Anies dan Ganjar di Pilpres di 2024 ya. Sekarang tempe besok kedelai. Ya iyalah begitu. Kalau saya dukung Ganjar atau Anies, terus buat apa saya suruh anak ya, bontot saya telepon ya, adik ipar, saya buat nabrak konstitusi kalau bukan untuk anak sulung saya katanya ya. Ya wes biar urusan pribadi Jokowi sebagai pribadi. Kalau atas nama presiden semua kandidat capres cawapres diundang ya, didukung. Kalau secara pribadi dukung Prabowo. Dan anehnya mereka, kenapa calon wakil presiden kok tidak undang begitu kan? Seperti Gibran, seperti Pak Mahfud, seperti Muhaimin begitu. Kenapa kok tidak diundang di situ begitu? Ada apa begitu kan? Atau Pak Jokowi menghindari dengan ya ocehan-ocehan masyarakat agar tidak ketahuan bagaimana ya drama-drama ini dimunculkan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu politik Pak Jokowi. Kalau tidak tahu ya memang ya terkesan itu netral begitu kan ya. Bahkan ya iyalah nggak usah pendapat pakar atau pengamat ya. Orang bego politik kan sudah tahu kalau seperti itu katanya begitu ya. Kalau presiden mau netral Gibran jangan dulu ya ikut sertakan dalam Pilpres tahun ini. Karena pandangan orang awam yang namanya orang tua ke anak yang pasti membela. Ini pandangan orang tua awam. Dan bahkan itu sudah diakui oleh Pak Jokowi begitu kan. Sebagai orang tua ya katanya begitu ya. Sebagai orang tua ya hanya merestui dan mendoakan. Dan itu kan tanda-tanda sinyal kuat bahwa ya cawi-cawi politik yang katanya demi bangsa dan negara ya kata Pak Jokowi kok tiba-tiba beralih kepada anaknya. Kan begitu logika kita begitu. Dan pada akhirnya banyak yang kemudian pengamat-pengamat yang mengatakan tidak mungkin dia katanya begitu ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini salah satunya dari pengamat dari Adi ini begitu ya. Ini pengamat politik sangat tidak mungkin ya. Pengamat politik mengatakan sangat tidak mungkin Jokowi ya dukung Anies dan Ganjar di Pilpres di 2024 ya.
Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memiliki preferensi begitu ya politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ya di Pilpres di 2024. Ada penjelaskan ya, Adi menjelaskan tak mungkin Presiden Jokowi itu mendukung 3 bakal calon presiden. Sebab ya putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka maju sebagai calon wakil presiden dari capres ya dari cawapres dari Pak Prabowo. Bahkan penilaian tersebut diutarakan Adi dalam mencermati agenda pertemuan dan jamuan makan siang Jokowi bersama 3 ya baca pres ya. Bahkan menurut Adi pertemuan Presiden Jokowi 3 baca pres baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyeratkan pesan politik. Salah satu pesan yang disampaikan Jokowi kata dia adalah memberikan sinyal politik bahwa Jokowi tidak cawe-cawe atau condong kepada salah satu calon ya bakal capres-cawapres. Ini panggung depan, tapi panggung belakang publik juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di semua capres yang ada, tegas Direktur Eksekutif Parameter Politik ini. Karena di satu sisi karena begitu secara definitif Gibran Raka Buming Raka yang jelas bersandingan dengan Prabowo ya, pastinya dianggap sebagai restu ya doa politik Jokowi kepada Prabowo Subianto imbunya. Itu kan sudah jelas mereka begitu ya. Bahkan ia pun meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki pilihan atau referensi politik dalam Pilpres di 2024. Adi melihat bahwa pesan Jokowi yang ditempelkan di depan masyarakat sangat bertolak belakang dengan sikap pribadi mereka. Betul begitu kan? Jadi pada intinya adalah bahwa ya secara kalkulasi politik memang begitu kan. Sangat disayangkan Pak Jokowi dipertontonkan karakter mereka begitu. Orang kan semakin terbuka melihat Pak Jokowi. Tidak mungkin ya anaknya menjadi wakil presiden lalu kemudian mendukung Ganjar atau Anies begitu kan. Yang namanya anak siapa pun begitu. Jangankan menjadi calon wakil presiden begitu kan. Anak pun kalau sudah menjadi pencuri begitu kan ya, ditangkap basah pasti akan didukung oleh bapaknya begitu kan. Itu seorang pencuri begitu kan. Apalagi sekelas sebagai seorang calon wakil presiden. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Drama-drama yang dimainkan Pak Jokowi jangan terkecoh begitu kan. Jadi masyarakat harus paham itu politik dari Pak Jokowi begitu kan ya. Itu kan pesan politik yang tampak di panggung depan karena tapi kan pada yang bersamaan tim pemenangan relawan tim sukses yang dimiliki oleh Anies Baswedan dan Ganjar termasuk PDIP itu kan paham betul bagaimana ya orkestrasi politik dari Pak Jokowi. Ia menilai tak masalah dengan Presiden Jokowi memiliki preferensi politik sendiri, tapi begitu dia menekankan Pilpres atau pemilu di 2024 harus adil dan transparansi. Bahkan ia juga menekankan ya pentingnya netralitas ya aparatur sipil negara dalam menjaga pemilu yang adil. Sebab sebagai telah diberitakan begitu Anies dan Ganjar Prabowo mengaku dan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya sebahas hal-hal ringan saja. Itu kan sudah dibahas begitu kan ya. Makan siang, santai di situ begitu kan. Yang dibahas masalah soal ringan-ringan saja begitu kan. Yang paling berani yang mengatakan itu Anies Baswedan begitu kan. Aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi diminta untuk menjadi netralitas sebagai kepala negara. Itu sangat luar biasa beraninya Anies Baswedan begitu kan. Lantang begitu mengatakan menyuarakan kebenaran di situ begitu ya. Lihat saja. Pak Prabowo, Pak Ganjar biasa-biasa aja begitu cerita masalah itu begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya proses dalam demokrasi hal seperti ini begitu kan ya. Itu punya pengaruh besar ya. Mungkin melihat bahwa Pak Jokowi sudah mengakui bagaimana calon presiden Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu. Ini harus disebarkan kepada publik bahwa Pak Jokowi secara tidak langsung begitu mengakui bahwa Anies Baswedan lah yang kemudian ya menjadi calon presiden di situ begitu ya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua bisa saja begitu kan ya. Pak Jokowi mengumpulkan Anies Baswedan, Prabowo, Pak Ganjar. Bisa saja setelah lengser nanti, setelah tidak menjabat sebagai kepala negara, bisa saja ada perlindungan atau bisa saja ya membangun komunikasi dengan itu begitu. Kalau Ganjar kalah, kan begitu logikanya begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.